Takwa itu Pak, mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian ya, kalau kita berpuasa tapi ternyata tidak menimbulkan ketakwaan, itu puasa kita artinya belum diterima sama Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berdusta saat puasa dan terus-menerus mengamalkannya, Allah tidak butuh kepada puasanya. Allah enggak memerlukan puasa dia. Puasa tapi dusta jalan terus. Puasa tapi gibah jalan terus. Puasa tapi matanya jelalatan terus. Puasa tapi nonton yang enggak jalan terus. Yang seperti ini Bapak dan Ibu-ibu mengakibatkan apa? Akibatnya puasa kita tidak diterima. Kenapa? Karena yang diinginkan dari puasa kita jadi orang yang bertakwa. Mata kita ikut berpuasa dari melihat yang diharamkan. Mulut kita ikut berpuasa dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Telinga kita ikut berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang Allah tidak ridhai. Itu yang diinginkan dari puasa. Ustadz, saya mah alhamdulillah nggak pernah berbuat maksiat saat saum Ustadz. Cuman seharian main game. Kalau main game enak Ustadz, nggak kerasa. Tahu-tahu zuhur aja, habis zuhur main game lagi, nggak kerasa tahu-tahu ashar aja. Kita katakan Masya Allah. Akhi, Nabi mengatakan laisa siyam minal akli wasyurb wa innamas siyam minal laghwi warrafath. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, tapi hakikat puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Main game sia-sia nggak Pak? Siapa yang suka main game? Kalau santri suka main game ya? Nggak kan? Kalau ada santri main game, wah, HP-nya diambil. Iya. Ini gimana caranya nih di bulan Ramadan kebiasaan jelek kita yang suka menghabiskan waktunya main game supaya dikurangi bahkan ditinggalkan. Ini maaf saja Pak, sampai yang sudah berjenggot pun padahal jenggotnya udah muat 4.000 hadis itu. Tapi habis waktunya buat main game. Apa enggak malu sama jenggotnya? Bukankah lebih baik habiskan waktunya ngabuburit dengan baca Quran? Ngabuburitnya dengan apa? Mendengarkan pengajian misalnya. Bosan Ustadz. Ya memang sih terkadang ada rasa jemu. Masa mau ngaji terus kan capek Ustaz. Tidak apa-apa kalau sudah merasa jemu, ya kita berpindah kepada yang lain. Ya, pindah misalnya baca tentang sejarah para sahabat, cerita tentang para ulama, cerita tentang orang-orang soleh. Manfaat juga. Nah Bapak dan Ibu sekalian,
Jadi inilah Bapak sekalian, rupanya tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa tiada lain adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu tidak? Pahala puasa itu berapa banyak? Hah? Pahala puasa tidak terhitung, benar Pak, Masya Allah. Mana dalilnya? Hadis. Allah Ta'ala berfirman, kullu ala amal ibni Adam yuktabu ashrun ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amalan hamba ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Ternyata puasa pahalanya tak terhitung. Orang yang berpuasa pahalanya jannah, surga. Bapak tahu bagaimana keindahan surga, kenikmatan surga? Kecil Pak, kenikmatan dunia kecil. Kenikmatan surga luar biasa Pak. Nggak ada apa-apanya kenikmatan dunia mah. Orang terkaya di dunia berapa sih hartanya Pak? 1 juta triliun. 1 juta triliun dibandingkan dengan kenikmatan surga, kecil. Iya tidak? Masya Allah. Saya mau tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada yang nawarin kerja sebulan, gajinya 1 miliar. Kerja sebulan gajinya 1 miliar. Pekerjaannya cuman nggak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau nggak? Siapa yang nggak mau? Gajinya 1 M, bayangkan. Ketika mendengar gaji 1 M, wah, siapa yang nggak mau? Kerjanya cuma nggak makan dan minum doang. 1 M kecil Pak, dibandingkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita mendengar pahala surga lebih semangat dong, dibandingkan kita mendengar cuma 1 M.